Halo Bantalers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Gimana, sertifikat vaksin sudah keluar belum? Balik lagi bersama gue Mika Tambayong di sini. Kita bahas alur cerita film India yang berjudul Park Life. Film ini diadaptasi dari pengalaman pribadi seorang janda muda yang tengah berusaha mencari jati dirinya. Janda muda tersebut diperankan oleh Sanya Malhotra sebagai Sandhya. Sandhya adalah seorang wanita muda yang baru saja kehilangan suaminya. Pihak keluarga pun berekspektasi bahwa sudah seharusnya Sandhya meratapi nasibnya hingga jatuh dalam kesedihan. Namun, Sandhya adalah wanita yang berbeda. Sebaliknya, ia justru berusaha bangkit dari keterpurukan dan membangun identitasnya sendiri serta mencari jati diri. Sayangnya, keputusan yang Sandhya buat tidak mendapat reaksi baik dari keluarganya. Mereka bahkan menganggap keputusan Sandhya ini hanyalah lelucon belaka. Tanggapan tersebut lantas membuat Sandhya sangat kesal kepada keluarganya. Ia sudah tidak tahan lagi jika harus hidup dalam masyarakat yang patriarkal. Jadi sedikit ilustrasi nih, status janda di India mempunyai stigma yang negatif oleh masyarakat di sana. Harga diri wanita jatuh setelah dirinya menjadi janda. Janda dianggap sebagai sumber aib bagi keluarganya. Bahkan keluarga dari mendiang suami karena dianggap gagal dalam mempertahankan jiwa suaminya. Bahkan banyak janda yang akhirnya mengasingkan diri ke ashram Vidwa atau asrama untuk janda yang dijalankan oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan LSM. Salah satu tradisi di India adalah si janda tersebut harus menggunakan sare atau kain berwarna putih seumur hidupnya. Warna putih di India sebagai tanda bahwa dia adalah seorang janda. Ini menjadi diskriminasi yang membuat masyarakat enggan bersosialisasi dengan janda. Bahkan di pedalaman India masih ada pelarangan untuk janda tidak boleh mengikuti acara apapun di kampung mereka. Lantas, bagaimana akhir dari kisah perjuangan Sandhya? Mari kita simak. Film dibuka dengan potret keluarga besar yang sedang berkabung. Astik yang merupakan suami dari Sandhya tiba-tiba meninggal dunia. Padahal usia pernikahan mereka baru berjalan 5 bulan. Orang tua Sandhya datang dan akan menginap selama 13 hari sampai proses upacara pemakaman selesai. Sandhya adalah wanita yang kuat. Ia tetap tegar meskipun hatinya sedih kehilangan suaminya. Para keluarga mengkhawatirkan kondisi Sandhya, bahkan ada yang menganggap bahwa Sandhya mengalami stres berat. Namun itu semua berbanding terbalik. Ia tidak ingin menangis meratapi kepergian suaminya. Tiba-tiba, Sandhya kedatangan tamu. Ia adalah Nazia, teman dekatnya. Nazia mengetahui berita kematian suami Sandhya dari ucapan bela sungkawa yang ada di Facebook Sandhya. Untuk menghibur Sandhya, Nazia akan tinggal sementara di rumah Sandhya sampai hari ke-13. Melihat Sandhya yang bersikap aneh, ibunya mengira bahwa Sandhya telah diguna-guna. Sang ibu akhirnya melakukan ritual untuk menghilangkan guna-guna tersebut. Dengan santai, Sandhya berkata bahwa apa yang ibunya lakukan adalah tahayul. Sandhya tidak pernah percaya akan hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Tiba-tiba pintu kamar Sandhya diketuk. Ibu mertuanya datang untuk memberitahukan agar Sandhya mempersiapkan kartu identitas Astik dan kelengkapan surat lainnya guna untuk mengklaim asuransi milik Astik. Saat Sandhya mencari surat-surat yang dibutuhkan, tiba-tiba ia menemukan sebuah foto wanita. Di belakang foto tersebut terdapat tulisan "For my Janu" yang artinya "untuk sayangku". Sandhya terkejut. Ia langsung berpikir bahwa suaminya telah berselingkuh. Pantas saja, selama 5 bulan dalam pernikahan, Astik bersikap dingin kepadanya.
Di tengah hembusan angin malam, Sandhya termenung. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah ia mengetahui bahwa ada wanita lain selain dirinya dalam kehidupan Astik. Semalaman ia tidak bisa tidur memikirkan hal tersebut. Di saat semua keluarga sibuk menyiapkan upacara kematian Astik, Sandhya mengajak Nazia untuk makan di luar rumah. Ia beralasan kepada ibu mertuanya bahwa ia sedang tidak enak badan sehingga ingin berobat ke dokter. Ibu mertua menawarkan untuk memanggil dokter saja ke rumah, namun Sandhya menolak. Hingga akhirnya Sandhya diizinkan pergi oleh ibu mertuanya. Sesampainya di kafe, Sandhya menceritakan apa yang ia temukan di berkas suaminya kepada Nazia. Sandhya ingin mencari tahu wanita itu bahkan ingin menemuinya. Suatu hari, kediaman rumah Sandhya kedatangan tamu yang merupakan rekan-rekan kerja Astik. Betapa terkejutnya Sandhya saat ia bertemu langsung dengan wanita yang ada di dalam foto yang disimpan oleh Astik. Sandhya langsung mengajak wanita tersebut ke kamarnya untuk berbicara 4 mata saja. Wanita tersebut bernama Akansa. Ia adalah rekan kerja Astik. Sandhya tidak percaya. Ia langsung mengeluarkan foto yang tak lain adalah foto Akansa. Akansa menjelaskan bahwa dulu mereka satu kuliah, bahkan bekerja di satu perusahaan yang sama. Mereka memang dulu pernah ada hubungan, tapi sebelum Astik menikah. Mereka putus dikarenakan orang tua Akansa tidak menyetujui, hingga akhirnya mereka putus dan masih berteman seperti hubungan pertemanan yang lainnya. Sandhya berusaha percaya akan omongan Akansa. Sandhya mencoba membuka tali pertemanan dengan Akansa. Mereka jadi sering bertemu, ngobrol, berbicara tentang Astik, jalan bareng, bertiga dengan Nazia. Rumah Sandhya didatangi oleh pihak asuransi. Pihak asuransi mengatakan bahwa mendiang Astik memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada ahli waris yakni Sandhya. Hanya Sandhya seorang yang menerima. Keluarga dari Astik kecewa mendengar penjelasan dari pihak asuransi. Paman Astik mengira kalau Astik juga memasukkan nama kedua orang tua Astik sebagai ahli waris. Scene berpindah. Sandhya sedang main ke rumah Akansa. Akansa sedang memasak dan Sandhya melihat ada kemasan teh Ayurvedik. Sandhya kembali menaruh curiga kepada Akansa hingga menuduh dan bertanya di posisi mana suaminya tidur di kamar Akansa. Akansa terkejut dan menangis. Ia merasa difitnah oleh tuduhan tersebut. Suatu hari, ayah Astik ditemani adik-adiknya datang mengunjungi kantor asuransi. Ia membujuk pihak asuransi supaya ahli waris Astik bisa dialihkan kepadanya. Namun dengan sangat tegas, pihak asuransi menolak permintaan ayah Astik. Dari sinilah ayah Astik merasa dipermalukan. Akhirnya ia pulang dengan perasaan malu dan marah terhadap saudara-saudaranya yang membujuk dirinya. Scene berpindah. Ibu Astik dan bibi Astik menemui Sandhya di kamar. Mereka menyampaikan bahwa Aditya yang merupakan sepupu Astik menyukai Sandhya dan ingin melamarnya. Di hadapan nenek Astik, Sandhya bertanya kepada Aditya mengenai apa yang disampaikan oleh ibu Astik. Lalu Sandhya menolak lamaran tersebut karena menurutnya mereka belum saling mengenal. Sandhya yang sudah berada di kamarnya, tiba-tiba ibunya datang menghampirinya. Ibunya mendengar kabar bahwa Sandhya menerima lamaran Aditya. Sang ibu tidak setuju. Menurut sang ibu, Sandhya hanya diperalat oleh Aditya karena posisi Aditya sekarang masih menganggur kerja dan ada rencana untuk membuka restoran. Bahkan untuk membuka restoran saja, Aditya meminjam uang bibinya yakni Bibi Janaki yang juga bibi dari Astik. Uang pinjaman dari Bibi Janaki belum cukup untuk membuka restoran, sehingga ada kemungkinan Sandhya yang baru saja menerima uang polis dari asuransi suaminya, apabila ia jadi menikah dengan Aditya,
Pasti uang tersebut dipakai oleh Aditya untuk modal membuka restoran. Sandhya marah dan menyuruh ibunya untuk tidak terlalu sering menonton sinetron yang membuat ibunya berpikiran negatif. Terjadi perdebatan sehingga membuat sang ibu marah dan kecewa. Malam itu juga Sandhya menemui Aditya. Ia berbicara banyak untuk bisa mengenal satu sama lain. Prosesi upacara kematian Astik di hari ke-13 dilakukan di halaman rumah. Sandhya keluar bersama Nazia untuk mengikuti upacara tersebut. Semua keluarga agak terkejut. Mereka berpikir bahwa Sandhya sudah melupakan Astik karena sedang jatuh cinta dengan Aditya. Tak lama, Aditya pun datang untuk menghormati kematian Astik. Lalu ia bergegas ke kamarnya dan merapikan barang-barang miliknya. Saat upacara selesai, Sandhya masuk menemui nenek. Ia pamit dengan nenek, dan nenek yang sudah tua hanya bisa mengangguk dengan senyuman. Di sisi lain, Aditya pamit pulang dengan keluarga yang lain. Semua pun bingung dan heran mengapa Aditya tiba-tiba bergegas pulang. Ibu Aditya berkata, Aditya membatalkan rencana untuk melamar Sandhya dengan alasan Sandhya tengah hamil anak dari Astik. Sontak semua terkejut, lalu mereka mencari Sandhya untuk dimintai keterangan. Rupanya ini hanya akal-akal Sandhya saja supaya Aditya mundur dengan sendirinya untuk tidak menikahinya. Sandhya pergi ditemani oleh Nazia. Saat keluarga mencari keberadaan Sandhya, Ibu Astik menemukan sepucuk surat yang ditemukan di pangkuan nenek. Sandhya berkata ia pergi untuk mencari pekerjaan. Ia ingin hidup mandiri dan melanjutkan cita-citanya yang tertunda. Ia meninggalkan cek asuransi untuk ayah dan ibu mertuanya. Dan Sandhya berkata akan terus bertanggung jawab kepada mereka. Sama seperti Astik yang bertanggung jawab akan kebutuhan hidup orang tuanya. Ayah dan ibu Astik menangis terharu. Ia tidak menyangka akan kebaikan menantunya. Dan film pun tamat. Oke, itu adalah alur cerita dari film Park Light. Seru ya, aku pikir Sandhya beneran jatuh cinta sama Aditya. Ternyata hanya jebakan Batman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung kami dengan tonton, subscribe, like, dan share ya. Gratis, supaya kita lebih semangat lagi bikin konten videonya. Sampai jumpa, dah.